Selamat sore Jack, kita ngeteh lagi bersama sore ini. Selamat sore Tante. Iya Tante, ngeteh sambil ngobrol enak juga ya. Iya dong. Tante, kita lanjutin yang kemarin yuk. Oke, apa ya? Itu Tante, COVID itu apa sih? Oh iya, COVID ya. Jadi COVID itu singkatan Jack. Singkatan apa Tante? Singkatan Coronavirus Disease. Terus 19 itu menunjukkan tahun 2019 di mana COVID itu pertama kali muncul. Jadi awalnya dulu namanya novel coronavirus. Kemudian namanya ditetapkan menjadi COVID-19, yaitu singkatan dari coronavirus disease, ditemukan tahun 2019, bulan Desember tepatnya di Wuhan. Kemudian dari Wuhan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia waktu itu bulan Maret ya. Awalnya tanggal 2 Maret ditemukan warga Indonesia yang bertempat tinggal di Depok, seorang perempuan bersama ibunya mulai didiagnosa menderita COVID ini. Setelah bertemu dengan tamu dari Jepang yang bertemu dengan mereka dan belajar dansa waktu itu. Begitu, Jack. Oh iya ya Tante. Jadi sebenarnya virus ini sifatnya gimana sih Tante? Ya, seperti virus-virus lainnya, Jack, namanya virus itu mereka mempunyai ciri khusus ya. Artinya mereka atau virus ini disebut self-limiting disease. Self-limiting disease. Ya, apa itu Tante? Artinya suatu penyakit yang bisa sembuh sendiri. Jadi kalau seseorang terinfeksi virus, asalkan tubuhnya kuat ya, dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat, cukup dengan beristirahat, makan, minum banyak ya, dia bisa pulih kembali. Kecuali ada komplikasi atau ada penyakit infeksi lainnya yang menyertai, nah itu bisa memperberat gitu Jack. Oh gitu. Ya makanya kita memerlukan imun yang tinggi untuk menghadapi virus ini. Kita harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Oh iya ya Tante. Ya. Nah, virus ini Jack yang diserang itu adalah saluran pernafasan ya. Yang utama diserang adalah saluran pernafasan sampai ke paru-paru. Oh iya ya Tante. Melalui apa itu Tante? Ya penularannya itu melalui droplet ya. Droplet ini artinya percikan dari air ludah kita ya. Atau apa yang keluar dari mulut kita itu bisa menyebabkan penularan kepada orang lain. Seperti kita berbicara begini, nah itu akan keluar droplet atau percikan itu kurang lebih dengan jarak 1 meter. Itu bisa menularkan langsung kepada orang-orang di sekitar kita yang mereka kemudian hirup, atau bisa juga apa yang keluar dari mulut kita ini, percikan ini menempel pada benda-benda di sekitar kita nih, misalnya di meja atau di mana-mana. Nah, kemudian ketika virus ini bertahan beberapa jam di situ, dipegang oleh orang, orangnya lupa tangan yang tadi memegang ini kemudian mengusap wajahnya, sehingga itu bisa masuk ke tubuh orang itu. Jadi bisa masuk melalui selaput lendir ya, bisa dari mata, bisa dari hidung, bisa juga dari mulut. Seperti itu Jack. Oh iya ya Tante. Biasanya berapa lama itu Tante bisa timbul gejala? Ya jadi masa inkubasinya itu 2 sampai 14 hari. Masa inkubasi itu mulai dari awal terinfeksinya virus itu sampai muncul gejala itu disebut masa inkubasi ya. Dan virus COVID ini masa inkubasinya 2 sampai 14 hari atau 2 minggu. Itu Jack.
Oh gitu tante. Terus yang diserang apa aja tante? Apa cuma saluran nafas? Ya awalnya memang di saluran nafas ya, kemudian virus ini masuk, kemudian dia menempel pada sel-sel sehat ya. Nah, ketika dia mulai masuk dan menempel pada sel-sel sehat itu, mereka kemudian berkembang biak atau membelah diri yang menjadi banyak di situ. Karena banyak kemudian merusak sel-sel sehat itu, dan itulah kemudian timbul gejala ya. Dari tenggorokan misalnya akan muncul gejala batuk, sakit menelan. Kemudian makin dalam lagi kalau sampai di paru-paru bisa menimbulkan keluhan sesak nafas. Kemudian ini juga bisa dibawa melalui pembuluh darah ya. Kemudian itu gejalanya bisa nyampe ke jantung, kemudian ke ginjal dan sebagainya. Tuh Jack. Oh gitu. Bisa juga ya tante ke pencernaan. Ya, dan itu sekarang gejalanya banyak orang yang diare ya. Jadi gejalanya ini memang bermacam-macam Jack. Di awal dulu ketika seseorang terkena atau terinfeksi virus ini, gejalanya khas, yaitu demam, batuk pilek, nyeri menelan atau nyeri tenggorok ya. Kemudian bisa sampai sesak nafas ya. Tapi kemudian berkembang lagi sekarang rasa pegal-pegal di seluruh tubuh atau rasa lemas yang lemas sekali, dan kemudian juga diare ya, diare. Kemudian juga hilang pembauan, artinya dia tidak bisa membau dan dia juga tidak bisa mengecap rasa masakan seperti itu. Jadi sekarang makin bervariasi gejalanya. Oh iya ya tante, apalagi yang terjadi mutasi itu ya tante, dan timbul banyak varian ya, gejalanya bisa macam-macam sekarang tante. Iya, gejalanya sekarang macam-macam. Nah, itu Jack. Jadi kalau kita merasakan ada gejala seperti itu, kemudian kita merasa pernah pergi ke satu daerah yang zona merah, atau kita pernah bertemu dengan orang yang ternyata positif COVID, nah itu kita disebut kontak erat. Dan kalau kita memiliki gejala seperti tadi, kita lebih baik kita periksa ya, periksa dan berobat gitu Jack. Oh gitu. Oke tante, sampai di sini dulu aja kita ya tante. Besok sambil ngeteh sore kita ngobrol lagi tante, boleh? Besok mau ngobrol tentang apa Jack? Tentang bagaimana sih seseorang itu bisa disebut positif COVID. Oke, berarti sekarang sampai di sini dulu ya semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Salam teman-teman.